Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 6 Desember 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai ayat 14. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang saat ini juga sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala cinta, berkat, penyelenggaraan, serta penyertaan bagi kami. Teristimewa kami bersyukur atas rahmat kesehatan, hari baru, dan juga nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama kami, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu serta mengamalkannya dalam hidup keseharian kami, agar kami senantiasa semakin mengimani Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan kami. Doa ini ya Bapa kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para sahabat yang terkasih, selamat pagi dan salam jumpa. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merenung bersama tema permenungan kita hari ini, yakni aku berharga di mata Tuhan. Dalam sebuah perjalanan, saya berjumpa dengan seorang ahli filsuf teologi. Dan dalam dialog yang sangat singkat, beliau mengatakan kepada saya seperti ini. Pernahkah Anda berpikir atau bertanya, untuk apakah Anda dilahirkan? Atau untuk apakah Anda ada? Atau mengapa Anda sakit? Mengapa Anda tertawa? Atau apa ya? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan dirimu. Dan saya tersentak, saya kaget kok. Tiba-tiba orang ini mengatakan seperti ini. Lalu saya dalam hati tanpa mengatakan kepada ahli tersebut, saya berpikir dalam hati, kan kehadiran saya di dunia kan ya Tuhan yang menciptakan saya. Lalu untuk apa saya bertanya-tanya tentang keberadaan saya? Nah, begitu. Singkat cerita, sang ahli filsuf tadi berkata, saudara, kita adalah manusia, makhluk pencari makna dan kebahagiaan atau cinta. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam minggu-minggu ini, kisah Injil melukiskan kepada kita tentang pertobatan. Bertobat dan kembali kepada sang sumber utama. Dalam kisah Injil tadi bahwa sang gembala pergi untuk mencari satu ekor domba yang hilang, yang tersesat. Sang gembala meninggalkan 99 ekor di pegunungan, meninggalkan 99 dan pergi mencari hanya seekor yang tersesat. Itulah hati seorang gembala. Ketika gembala tersebut menemukan seekor domba yang tersesat tadi, ia merasa seakan-akan menemukan mutiara berharga. Sang gembala berpikir atau dalam hatinya dia punya komitmen, punya niat bahwa seekor domba yang hilang ini adalah mutiara berharga baginya yang harus dicari hingga menemukan. Itu merupakan sukacita atau kegembiraan yang sungguh luar biasa yang dipancarkan dari sang gembala tersebut. Saudara dan saudariku yang terkasih, sang gembala itu adalah Tuhan sendiri, dan domba-domba gembalaannya adalah kita manusia. Bagi Tuhan, kita adalah emas-emas dan perhiasan baginya. Emas-emas itu merupakan kedosaan dan kehitaman yang selalu membelenggu hati kita manusia. Tuhan senantiasa menyambut dan mencari kita anaknya, yang karena keterbatasan manusiawi kita jatuh dalam jalan yang salah. Namun karena hati Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, maka Ia mengampuni dan mengasihi kita dan selalu merangkul kita, menantikan kedatangan kita untuk kembali kepadanya sebagai sang gembala yang luar biasa, sebagai sang gembala yang hebat, sang gembala yang agung. Maka mari kita sekalian diajak untuk senantiasa kembali kepada sang gembala kita. Dalam masa-masa Advent ini kita diajak untuk sungguh-sungguh masuk dalam kedalaman diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami mohon, sertailah bangsa dan negara kami, berikanlah kedamaian, kerukunan, jauhkanlah segala peperangan dan juga mara bahaya serta bencana alam, agar negara bangsa kami ini boleh mengalami ketenangan dan kedamaian seturut kehendak-Mu.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia, teristimewa dalam masa-masa persiapan menanti kelahiran Sang Immanuel, Allah beserta kami. Kami mohon ya Tuhan, datanglah dan tinggallah selalu dalam hati kami, dan juga mampukanlah kami untuk senantiasa dari hari ke hari dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka, berikanlah mereka kekuatan dan juga berkat-Mu bagi obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, dan juga berkat-Mu juga bagi para dokter, para medis yang menangani saudari-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Semoga mereka pun boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.